Saya tiba di Nepal 5 hari setelah gempa dahsyat mengguncang negara tersebut. Dan lebih dari yang saya pikirkan, setibanya saya di Nepal, tepatnya di ibu kota Nepal, yakni di Kathmandu, itu hampir 70% bangunan di sana hancur dengan tanah. Hanya tersisa beberapa bangunan yang memang baru dibangun sekitar abad atau di tahun 90-an. Seperti kantor-kantor pemerintahan Nepal itu hanya bagian depannya saja yang hancur. Dan selain itu juga lapangan-lapangan ataupun tanah-tanah luas itu semuanya sudah diisi oleh tenda-tenda tempat masyarakat yang mengungsi. Dan masyarakat Nepal yang berhasil selamat dari gempa itu berkumpul, ngeriung satu sama lain berada di tenda-tenda tersebut. Sudah 11 hari warga Nepal yang terkena langsung dampak dari gempa bumi yang terjadi pada 25 April lalu berada di tenda-tenda pengungsian ini. Tenda ini hanya berukuran 3 kali 2 meter. Mereka bersama keluarga, ayah, ibu, dan juga anak hanya tidur dengan beralasan jerami dan juga karung yang sebenarnya ini sangat tidak memadai untuk tidur di malam hari mengingat cuaca di Nepal jika malam hari sangat dingin. Setibanya saya di Nepal bersama Dede, kita memang langsung meninjau lokasi-lokasi yang terkena dampak gempa yang cukup parah seperti di kawasan Durbar Square dan juga Bhaktapur. Dan saat ini tempat saya berdiri merupakan kawasan Durbar Square, di mana di kawasan ini juga merupakan kawasan yang menjadi tempat dampak gempa yang cukup parah. Kita bisa melihat bagaimana bangunan di sini sudah hancur sebagian ataupun rata dengan tanah, dan di Durbar Square ini sendiri merupakan salah satu tempat kunjungan bagi para wisatawan asing ataupun warga Nepal sendiri. Di situ memang sudah ada tenda yang berdiri untuk menampung para korban yang terkena reruntuhan gitu ya. Namun di situ tidak ada air bersih, tidak ada makanan, tidak ada fasilitas untuk mereka bersih-bersih ataupun mandi, dan juga bahkan tidak ada polisi ataupun militer Nepal yang turut membantu untuk kebutuhan mereka gitu. Jadi hanya ada tenda saja. Bisa dibilang pemerintah Nepal dalam hal ini kurang siap untuk menghadapi bencana sebesar ini. Karena masih banyak sekali bantuan yang belum tersalurkan ke masyarakat Nepal yang berada di dalam pelosok-pelosok wilayah yang memang sangat membutuhkan bantuan dari baik itu berupa makanan, kesehatan, ataupun pelayanan medis gitu. Nah, saya juga sempat meninjau langsung ya kawasan atau bandara Tribhuvan. Itu bantuan logistik berupa obat-obatan dan juga makanan memang tertahan di bandara. Dan di hari kelima itu pemerintah Nepal belum bisa menyalurkan makanan ataupun obat-obatan ke distrik-distrik yang sangat membutuhkan. Kawasan Bhaktapur ini merupakan satu dari 35 distrik terparah di Kathmandu, Nepal pasca gempa yang terjadi pada 25 April lalu. Dan saat ini warga bersama dengan relawan bersama-sama melakukan atau bergotong royong untuk membersihkan puing-puing akibat reruntuhan dari bangunan yang ada di kawasan ini. Sebelumnya, jalan ini ditutup secara penuh oleh puing-puing dari rumah warga di Bhaktapur ini. Hampir semua bangunan yang roboh akibat gempa di Nepal ini memang bangunan yang sudah cukup tua. Jika kita lihat secara kontur dari konstruksi bangunan ini, memang tidak dibuat berdasarkan atau tidak didirikan dengan fondasi yang cukup kuat atau besi-besi beton. Dan kita lihat bangunan ini hanya dipadatkan oleh tanah liat dan juga batu bata yang tidak kokoh. Padahal Nepal merupakan salah satu negara yang cukup rawan terhadap gempa. Dan di situ ada lapangan di kawasan Tundikel Square yang merupakan lapangan yang disediakan untuk menampung para korban. Di sana sekitar ada 3.500 korban di sana. Namun mereka tidak hanya sudah kehilangan keluarga, kehilangan rumah, mereka juga harus antri berjam-jam dan bisa sepanjang 500 meter untuk mendapatkan roti dan juga air mineral. Ya, mereka tidak hanya mengantri untuk mendapatkan makanan, air bersih. Di sana mereka juga harus mengantri untuk mendapatkan perawatan medis. Bayangkan jika mereka harus merasakan sakit ataupun luka-luka yang dirasakan, namun mereka juga harus menunggu lagi berjam-jam. Meski masyarakat Nepal sendiri sangat membutuhkan bantuan medis, tetapi pemerintah Indonesia pada saat itu sempat kesulitan
melakukan birokrasi. Mereka sulit mendapatkan izin untuk membangun rumah sakit darurat. Dan di hari 9 pasca gempa, Indonesia akhirnya baru bisa mendirikan rumah sakit darurat di salah satu lahan gandum yang sudah dipanen oleh masyarakat Nepal. Nah, di situ di Desa Satunggal, saya ingat betul, Desa Satunggal itu sedikitnya ada 3.500 warga Nepal yang sangat membutuhkan pelayanan medis ataupun bantuan berupa logistik. Ya, 1 hari setelah dibukanya rumah sakit darurat di kawasan Satunggal, kota Kathmandu, Nepal, antrean ataupun antusias masyarakat Satunggal cukup begitu besar. Di mana baru 2 jam dibuka, masyarakat atau lebih dari 250 masyarakat Satunggal sudah mengantre untuk meminta layanan kesehatan dari para dokter Indonesia yang memang sudah bertugas sejak kemarin hingga 15 hari ke depan. Nah, disinilah ruang operasi di mana tempat para dokter melakukan penanganan medis baik dari luka ringan hingga luka berat. Dan ini salah satu pasien dari masyarakat Satunggal yang mengalami cedera di bagian kaki akibat terkena runtuhan akibat gempa pada 25 April lalu. Setengah bulan berada di Nepal untuk meliput lokasi tempat bencana gempa bumi ini memang menjadi kendala utama adalah transportasi ataupun medan yang memang belum kita ketahui sebelumnya. Jadi dari tempat liputan yang pertama itu seperti tempat pengungsian, kemudian ke lokasi berikutnya itu membutuhkan waktu yang cukup lama, cukup panjang, butuh waktu sekitar 6 jam kita untuk bisa meliput dari distrik A ke distrik B. Dan pada saat itu saya tiba di sana, lokasi jalan itu infrastruktur memang masih cukup parah dan perlu kehati-hatian yang sangat tinggi. Jarak jalanan itu, lebar jalanan itu memang tidak lebar, mungkin sekitar hanya 3 meter, yang artinya hanya cukup untuk 1 mobil. Dan dengan kondisi jalan yang rusak dan penuh dengan batu-batuan longsoran, itu jika kita melihat ke arah kiri gitu ya, itu sudah mepet sekali roda dengan jurang, dan di situ kita tidak bisa melihat dasar jurang itu. Jadi kalau misalkan kita memang ada mobil berlawanan arah yang datang, kita juga harus hati-hati untuk minggir untuk memberi jalan mereka agar tidak ikut terperosok. Tapi semua terbayar setelah kami menemukan kehidupan di salah satu desa di sana yang memang mereka membutuhkan kami untuk menyampaikan informasi bahwa ada kehidupan di situ dan mereka membutuhkan makanan, kemudian juga membutuhkan bantuan. Selain itu juga perjalanan panjang itu juga terbayar setelah kami mendatangi salah satu kawasan, yakni Lantang National Park, yang di situ ada catatan bahwa tanggal 21 April 3 warga negara Indonesia yang melakukan pendakian ke anak gunung Himalaya tercatat di sana. Berdasarkan informasi dari Lantang National Park, 3 pendaki gunung asal Bandung, Indonesia memang sudah tiba di kawasan kota Durce pada 21 April lalu. Mereka sempat mendaftarkan diri untuk melakukan perjalanan menuju pegunungan Everest di tempat turis checkpoint ini.